Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, juga yang beribadah lewat live streaming. Shalom. Kita bersyukur sebab Tuhan kita baik, amin. Dan Tuhan yang baik itu luar biasa besarnya, luar biasa perkasanya. Sebab itu mari saatnya kita datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Yuk sambil tepuk tangan buat Tuhan kita yang maha besar, buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. sekali lagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, Yes. mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Sekali lagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka. Amin. Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Lebih lagi katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka. dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Lebih lagi katakan dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja. Sekali lagi, lebih lagi katakan dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Sudah duduk, katakan salam kiri kanan. Allah kita maha dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Silakan duduk. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu terus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada bahagia yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Amin Tuhan. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Yesus Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Lebih lagi katakan, menyembahmu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari Bapak Ibu saya bangkit berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku,
biasa bagi kami Tuhan. Tidak ada hal yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau hebat bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Takkan pernah berhenti mulut ini menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi imamat yang rajani Tuhan, bangsa yang dikuduskan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan. Karena di dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus berserah dan percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya pada Tuhan hati kita percaya. Amin. Amin. Sebab Dia sungguh-sungguh gunung batu kita yang luar biasa. Dia tembok menara kita yang dahsyat. Haleluya. Yuk sama-sama lebih lagi beri tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benaran, Tuhan perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, untuk belajar, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Hati kami mau lebih lagi percaya padamu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan Tuhan perlindungan.
sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Dia gunung batu kita yang luar biasa. Dia menanam pertahanan kita yang dahsyat. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu mari kita lebih lagi mencari wajah-Nya. Kita hampiri tahta yang Maha Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mencari wajah-Mu,
hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya Engkau lebih lagi Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit kembali. Mari berdiri semua. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah. Lebih lagi katakan, ku percaya mujizat-Mu Tuhan. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah, segalanya akan indah, segalanya akan indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan juga yang membuat kami pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa menikmati berkat kuasa firman Tuhan. Tolong kami untuk membuka hati kami,
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah roh-Mu yang kudus, ya Bapa, itu yang menolong kami untuk bisa mengerti dan menerima firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Tolong kami memusatkan perhatian kami kepada firman Tuhan dan tidak memikirkan hal-hal yang lain atau tidak berkonsentrasi kepada hal-hal yang lain, tapi bisa berkonsentrasi sepenuhnya dengan setiap kata dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi dengan pengurapan kuasa roh-Mu yang kudus secara khusus, sehingga semua yang disampaikannya boleh benar-benar sepenuhnya datang dari Allah sendiri. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini ada hal yang sangat penting yang akan kita renungi sama-sama. Karena kita tahu bahwa kita sudah berada di bagian akhir dari akhir zaman, sehingga kerja kuasa kegelapan juga semakin hebat dan semakin luar biasa. Iblis tidak pernah tinggal diam untuk menjatuhkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus tetapi gagal di dalam mempertahankan iman atau gagal di dalam menjalankan firman Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, dan di sana kita akan melihat perbedaan antara kedatangan iblis dan kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri yang dimaksud di sini adalah iblis dengan semua kekuatannya, dengan semua kuasanya. Saudara tahu bahwa iblis itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Sehingga dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri pertama. Mencuri apa? Kedamaian saudara, kebahagiaan saudara, mencuri ketentraman hidup saudara. Dan pencuri itu akan membunuh saudara, membunuh kita semua. Membunuh dengan cara bagaimana? Membuat kita tidak lagi punya semangat, tidak lagi punya gairah, tidak lagi punya pikiran yang sehat. Membunuh semua lini dari kehidupan saudara dan saya di muka bumi ini. Dan yang terakhir, yang paling ngeri adalah membinasakan. Pencuri itu akan membuat kita dibinasakan di dalam api neraka karena dosa yang terus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita. Yang terus mengejar kita walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita sudah berusaha untuk hidup kudus, hidup suci, tetapi terus dikejar oleh kuasa dosa. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan kehidupan manusia melalui alatnya yang luar biasa, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini ada di mana-mana, ada di udara, ada di sekeliling kita, ada di mana-mana, bahkan menyusup masuk ke dalam diri kita. Dan ini merupakan hal yang seringkali menjadi masalah bagi saudara dan saya. Mungkin kita akan sadar ketika ada jebakan-jebakan iblis yang dipasang oleh iblis di tengah perjalanan kita. Ada jebakan-jebakan yang kalau kita tidak waspada, maka kita terjebak di sana dan kita terkunci di dalam dosa. Ketika jebakan-jebakan itu mungkin merupakan tawaran. Tawaran yang halus, tawaran yang manis, tetapi sesungguhnya jebakan. Mungkin adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang selama ini saudara tunggu-tunggu, gak datang-datang. Dan sekarang ini kesempatannya bagus nih. Saudara langsung masuk ke dalam kesempatan itu. Ternyata itu adalah jebakan iblis. Itu sangat berbahaya. Jebakan iblis itu seperti ranjau. Kalau zaman dulu ya, perang itu ada ranjau darat. Ranjau darat itu lapangan yang kelihatannya luas, lega, dan tidak ada musuh di sana. Ternyata sudah dipasangi ranjau-ranjau di bawah tanah. Sehingga ketika diinjak, minimal kaki hilang. Minimal, mungkin juga nyawa bisa hilang.
Itu adalah jebakan-jebakan yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, salah satu cara yang digunakan oleh iblis di dalam memasang jebakan itu tidak di luar kita. Tidak di luar, tapi di dalam diri kita. Ketika ranjau atau bom tadi ditaruh di dalam diri kita, dipasangi di dalam diri kita, lalu ketika kita nanti menarik nafas, itu akan meledak dan menghancurkan kita. Atau kalau ada orang yang menolong untuk mencabut ranjau tadi atau bom tadi yang dipasang di dalam diri kita, mau mencabut itu, maka ketika disentuh sudah langsung meledak sehingga saudara dan orang yang mau menolong itu pun hancur binasa. Itu jebakan yang paling mengerikan. Jebakan ini bukan berupa sesuatu benda yang terlihat, tetapi sesuatu benda yang sudah tertanam di dalam diri kita. Apa itu? Ada beberapa jebakan yang perlu kita waspadai. Hati-hati, karena ini bukan di luar, jebakannya di dalam diri kita. Jebakan iblis dalam diri manusia. Yang pertama adalah Matius 6 ayat 31. Ini jebakan yang umum. Ini jebakan yang hampir ada di semua orang. Siapapun juga. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kekhawatiran. Apa yang dikatakan pada ayat 31 ini, kekhawatirannya agaknya dipersempit pada makanan, minuman, dan apa yang kita pakai. Tapi manusia modern punya kebutuhan yang banyak. Enggak hanya cuma makan, minum, dan pakai. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Bukan itu yang menjadi jebakannya. Jebakannya adalah kekhawatiran. Ini yang paling umum. Siapapun bisa khawatir, saya beritahu pada saudara. Siapapun bisa khawatir. Orang yang kelihatannya cool, tenang, gitu ya. Ya, pria alfa gitu ya. Tetap saja bisa khawatir. Walaupun orang itu mungkin tidak pernah takut dengan siapapun juga. Tapi bisa khawatir. Seorang pimpinan yang pangkatnya paling tinggi sampai seorang yang paling rendah posisi di dalam masyarakat, semuanya bisa khawatir. Jemaat bisa khawatir. Jangan saudara kira pendeta tidak bisa khawatir. Pendeta juga bisa khawatir. Saya melihat beberapa teman, rekan pendeta yang melakukan hal-hal yang menurut saya kurang oke ya gitu ya. Tapi setelah diamati menyimak lebih jauh lagi, ternyata dasarnya kekhawatiran. Kekhawatiran yang ada. Saya pernah menjelaskan hal ini, yaitu kekhawatiran itu berbeda dengan ketakutan. Kalau ketakutan masalahnya sudah di depan mata. Saudara sedang diancam oleh seorang perampok yang membawa senjata api. Nah di situ saudara mungkin ketakutan. Bukan khawatir. Tapi kalau saudara sekarang mau pulang malam dari satu tempat ke rumah saudara, malam-malam, saudara mungkin khawatir. Khawatir apa? Khawatir macam-macam. Khawatir nanti dibegal, khawatir nanti dikeroyok sama geng motor lah. Sekarang untung geng motor sudah ya boleh bilang enggak terdengar lah sekarang. Tapi ada kekhawatiran. Kekhawatiran ini seringkali menguasai orang sehingga orang itu khawatir. Dan ini adalah jebakan iblis yang paling populer. Paling umum, siapapun mengalami kekhawatiran. Akibatnya apa? Seringkali kekhawatirannya ada di dalam hati. Tapi akibatnya yang keluar, itu panik. Orang khawatir seringkali panik. Seorang suami yang menunggu istrinya melahirkan, apalagi anak pertama. Itu suami itu biasanya keliling, jalan-jalan seperti setrikaan, jalan sana jalan sini karena khawatir gitu, stres dia, nggak tahu mesti gimana. Saudara yang mungkin sudah punya anak pertama mungkin ingat-ingat lagi ya, gimana waktu dulu, ada kekhawatiran nggak? Gitu. Khawatir macam-macam, entah apa yang dipikirkannya. Khawatir juga membuat stres. Stres itu adalah kondisi yang tidak baik karena langsung menurunkan daya tahan tubuh kita. Sehingga kita mudah sekali diserang oleh penyakit yang sifatnya fisik. Kekhawatiran ini
membuat pikirannya dikuasai oleh khawatir. Dan pikiran yang dikuasai oleh khawatir ini akan berkembang. Kita mengembangkan dengan daya khayal kita, imajinasi kita, kita mengembangkan. Jangan-jangan kalau ini terjadi, maka nanti ini terjadi. Kalau ini terjadi, nanti gimana? Nanti ini terjadi dan sebagainya gitu. Jadi kekhawatiran itu bisa punya anak cucu di dalam otak kita. Paling buruk adalah kekhawatiran bisa membuat saudara dimanfaatkan orang. Orang yang khawatir seringkali berusaha meraih apa saja untuk bisa menolong dia. Waduh, saya ini khawatir soal keuangan ini. Lalu saudara dimanfaatkan oleh pinjaman online. Di mana saudara pikir, ya pokoknya sekarang sudah beres dulu lah urusannya. Nanti pinjaman online bisa diurus nanti. Ternyata tidak, ini mendatangkan kekhawatiran yang baru. Kekhawatiran itu bisa membuat saudara dimanfaatkan oleh orang lain yang penuh dengan janji, penuh dengan jaminan. Kalau kamu menjalankan apa yang menjadi resep dari saya, cara dari saya, kamu akan bisa begini. Dan itu jualan ya, jawaban atau janji-janji yang dijual pada orang yang khawatir. Kalau saudara khawatir, saudara pasti lemah. Jadi harus bagaimana? Saudara harus hilangkan kekhawatiran itu. Ada yang bilang, tapi kekhawatiran itu kan manusiawi, 100 benar itu. Kekhawatiran adalah sesuatu yang bersifat manusiawi. Tapi tidak semua yang manusiawi itu baik untuk kita simpan. Firman Tuhan jelas di ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Udah jelas. Khawatir apapun. Jadi bagaimana? Pada saat saudara menerima sesuatu hal, yang paling utama sekali saudara lihat, adakah reaksi utama di hati saudara khawatir? Mungkin saudara malu buat ngomong yang kepada orang lain. Nanti gimana? Orang yang penampilannya serem seperti ini kok khawatir gitu kan. Orang yang penampilannya preman begini kok khawatir gitu kan. Tapi khawatir, saya beritahu pada saudara preman-preman semua khawatir loh. Oh khawatir. Saya kan pernah pelayan di penjara, ketemu preman-preman banyak. Khawatir mereka, banyak khawatir. Khawatir gak dapat remisi 17 Agustus, saya dapat remisi enggak ya? Kalau gak dapat gimana? Waduh, saya kalau gak dapat saya mulai ngembang khawatirnya dia. Ya itu banyak khawatirnya. Saya pernah pada suatu pagi ditelepon, kira-kira jam 9 pagi, ditelepon oleh seorang yang tidak saya kenal. Zaman dulu belum ada HP, belum zamannya HP, jadi telepon rumah gitu. Ditelepon rumah, di sana ada suara panik yang mengatakan anak saya Stefani, ya. Saudara mungkin ada yang kenal. Stefani waktu itu masih di SMP waktu itu. Itu nyebrang jalan dan ketabrak. Sepertinya anak bapak ini mau ke fotokopi di depan. Ya memang di seberang sekolahnya di Jalan Riau itu ada tempat fotokopi dulu. Fotokopi pinggir jalan begitu. Dia mau fotokopi ke depan, tabrak. Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang harus melakukan tindakan-tindakan yang segera. Ini dibutuhkan tanda tangan dari persetujuan dari orang tua. Jadi harap orang tua nanti datang ke rumah sakit. Ya, saya kaget. Saya kaget dan nah itu normal, khawatir, ya kan? Khawatir. Tapi ini rumah sakit nggak bisa melanjutkan kalau tidak ada dana. Jadi tolong transfer dulu dana. Zaman dulu belum ada BPJS. Jadi saya suruh transfer dana. Oh ya, kemana? Nomor rekeningnya tulis di sini. Dananya sekian untuk jaminan lah, uang muka lah buat rumah sakit. Saya pikir ya rumah sakit oke lah. Biasanya rumah sakit juga selalu perlu uang duluan. Oke. Setelah tutup telepon, saya dari situ mulai ada jeda. Saudara kalau dari khawatir saudara bertindak, ya tidak ada jeda, biasanya tindakan saudara salah. Biasanya salah. Karena saudara dikuasai oleh khawatir. Tapi kalau ada jeda, walaupun saya sudah hamba Tuhan waktu itu juga, khawatir itu ada, jeda ada, karena jeda ada, pertama saya ya doa, Tuhan tolongin anak saya gitu kan, doa sebelum transfer, sebelum segala.
Terus di dalam ketenangan karena doa itu juga, saya berpikir saya mau telepon gurunya aja. Telepon saya ke gurunya, Bu, Pak, ini kayaknya anak saya Stefani ada kecelakaan di sana. Enggak Pak, Stefani itu lagi duduk di kelas, lagi guyon-guyon sama teman-temannya. Oh, jangan-jangan pikiran saya positif. Jangan-jangan orang yang tadi telepon itu Stefani lain gitu. Mudah-mudahan bapaknya Stefani yang itu tidak sekhawatir saya. Jelas-jelas penipu, jelas-jelas penipu. Jadi ini saudara lihat di sini. Orang khawatir bisa dimanfaatkan. Saudara khawatir, saudara bisa dimanfaatkan. Kalau saudara kondisinya berada di dalam jepitan khawatir itu luar biasa loh. Ini makanya ini jebakan yang paling umum, paling sering terjadi. Rasa khawatir itu membelenggu saudara, membuat saudara tidak bisa berpikir, terus tiba-tiba jadi bodoh, terus tiba-tiba bertindak sembarangan yang mencelakakan diri sendiri dan sebagainya. Pesan saya, khawatir itu nggak bisa saudara hilangkan sama sekali, dikerok dari hati saudara nggak mungkin. Jadi begitu khawatir langsung doa sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan apa yang harus aku lakukan. Karena kalau saudara baca pada ayat 32, ayat berikutnya ini, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekhawatiran itu muncul pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan saudara dan saya, Allah itu bukan sekedar kita kenal, Allah itu Bapak kita. Sehingga dikatakan akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Belum sempat kita doa pun Bapak sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang akan menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi kenapa kok Bapak harus nunggu kita doa dulu? Karena Bapak mau tahu free will saudara memilih Bapak atau memilih bantuan orang lain. Free will saudara memilih percaya kepada Allah atau kepada orang-orang lain yang berusaha membuat saudara khawatir dan takut. Jangan pernah takut. Anak Tuhan itu penyakit yang pertama yang harus dibuang adalah takut terhadap segala sesuatu. Kita harus berani karena kita benar. Kita harus berani karena kita punya Allah yang benar. Jangan berani untuk merampok misalnya, itu ya jelas bukan urusan sesuai firman Tuhan kalau begitu. Beraninya salah, bondo nekat itu, bonek. Jadi kita lihat di sini, kekhawatiran itu harus saudara hilangkan dari detik pertama. Nih saran saya, saudara latih coba ya. Kalau ada apapun, saudara setir motor atau setir mobil, ngelamun-ngelamun sedikit gitu ya. Bukan main HP ya, kalau main HP enggak keterlaluan, ngelamun gitu sedikit. Nabrak orang depannya. Saudara pasti khawatir hati saudara. Khawatir saudara tidak tahu what next gitu, apa yang akan terjadi. Kalau orang depannya keluar, ya orangnya wajahnya ramah, wajah pendeta, wajah malaikat, saudara plong, itu rada plong, belum ngomong apa-apa nih, sudah rada plong, khawatir saudara agak mengecil. Tapi jujur kan saudara khawatir pasti kan. Saat seperti itu, detik itu juga saudara buang kekhawatiran itu. Secara aktif saudara buang kekhawatiran itu, saudara doa. Doa itu gak usah panjang-panjang. Doa singkat, tapi doanya itu doa yang sepenuh hati. Tuhan tolong saya. Saudara kan gak tahu siapa yang salah, mungkin saudara karena ngelamun bisa. Atau orang tadi mendadak ngerem, di depannya itu ada kucing lagi nyebrang, bisa banyak faktor. Belum tahu akan bagaimana. Mungkin orang tadi turun, nggak apa-apa, kami ini di asuransi kok katanya. Tapi penyelamat saudara bukan asuransi loh ya, penyelamat saudara Allah. Ini adalah hal yang normal. Kemarinnya ya, ada orang yang ditelepon ya, yang sudah lama tidak pernah ngobrol, tidak pernah jumpa, tidak pernah komunikasi dengan orang itu, tiba-tiba orang itu telepon katanya mau bicara kepada dia. Hah?
bicara sama dia, bicara sama saya mau apa ya? Mau ngomongin apa ya? Ada khawatir sedikit. Khawatir normal, tapi harus dibuang. Dari detik pertama langsung buang. Jangan biarkan dia beranak. Jangan biarkan dia berkembang. Semua itu adalah ciri bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu. Belum, aduh. Bapakku yang di surga tahu, belum. Ya, kita lepas di situ. Kita lihat yang kedua. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut. Takut ini ya agak bercampur-campur sama khawatir. Tapi saya sudah bilang tadi, takut itu seringkali sudah di depan mata. Sudah di depan mata baru kita meningkat dari khawatir menjadi takut. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Siapa ini? Siapa yang berkuasa membunuh tubuh saudara dan tidak berkuasa membunuh jiwa saudara? Siapa? Iblis. Semua manusia juga. Kita tidak tiap hari betul iblis ya, tapi kita tidak tiap hari ketemu iblis, tapi tiap hari ketemu manusia kita. Dan manusia itu bisa membunuh tubuh saudara. Manusia itu bukan cuma membunuh, bisa memecat saudara di tempat kerja karena dia bos saudara. Seringkali yang terjadi adalah jebakan iblis di dalam hal ini adalah sikap hati yang tunduk dan patuh pada perintah manusia. Manusia ini yang punya otoritas. Sehingga eksekusi di tangan saudara. Tapi perintah ini adalah perintah manusia. Bagaimana kalau saudara diperintahkan untuk menembak seseorang dan di tangan saudara sudah ada pistol? Atasan saudara ataupun siapapun yang otoritasnya lebih tinggi mengatakan tembak. Padahal saudara tidak punya urusan apa-apa sama orang tadi. Bunuh orang itu, gimana? Saudara akan menurut, tunduk, patuh. Meskipun saudara tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Terlalu sadis kalau soal nembak-menembak. Lebih sederhana aja. Saudara adalah bagian pembukuan keuangan di sebuah perusahaan. Dan bos saudara mengatakan, bikin 2 pembukuan. 1 untuk pajak dan 1 untuk intern kita. Saudara tahu itu akan bohongi pajak karena pembukuan untuk pajak ini banyak dustanya. Dan saudara yang disuruh melakukan mengeksekusi langkah itu, bukan dia bikin sendiri loh. Apa saudara akan melakukannya? Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara dipakai untuk menipu, itu digunakan oleh otoritas yang di atas saudara. Apakah saudara lakukan atau tidak? Nanti kalau ada pemeriksaan ya, dari manapun juga ke perusahaan kita, hati-hati ya. Jangan ngomong soal ini yang menjadi kekurangan di perusahaan kita. Jangan bicara soal pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kita, jangan ya. Benar ada inspeksi dari dinas terkait. Saudara ngomong nggak? Atau saudara diam saja, menyembunyikan boroknya perusahaan? Saudara adalah murid Tuhan Yesus, murid kebenaran. Saya mau jalankan firman Tuhan. Tapi ini bicara soal perusahaan. Kalau saya nanti ngomong sama petugas ini bahwa perusahaan ini ternyata pembuangan limbahnya sembarangan, tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Saya nanti dipecat. Kalau saya dipecat saya makan apa? Firman Tuhan bilang, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Membunuh nih, bukan cuma memberhentikan saudara dari kerja, tapi membunuh. Tapi tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita harusnya lebih takut sama Tuhan. Kita menyenangkan bos kita, kalau dengan cara menyenangkan bos kita ini ternyata kita melukai hati Tuhan, gimana? Mana yang saudara pilih? Melukai hati Tuhan aja deh milihnya daripada melukai bos. Bos ini gak dilukai saja sudah jahatnya begitu. Tiap hari kayak singa. Gimana kalau saya lukai? Lebih baik saya lukai hati Tuhan. Tuhan kan baik. Nanti Tuhan ampuni saya. Saya segera minta ampun kok, jangan khawatir. Pak Andri jangan khawatir Pak Andri. Pak Andri khawatir ya, saya gak minta ampun. Saya nanti minta ampun sama Tuhan. Saudara mau minta ampun kayak mau enggak, kayak itu urusan saudara sebetulnya. Tapi itu adalah hal yang perlu saya ingatkan sebagai seorang gembala. Saudara bisa menjadi pion, tahu pion ya, pion catur. Di dalam catur itu lebih baik pion yang dimakan atau dimatikan, dibunuh oleh lawan, ketimbang bishop yang dibunuh sama atau ratu. Wah, enggak, saudara mengumpankan ratu, saudara umpankannya pion. Jangan-jangan saudara sedang jadi pion. Pion untuk mencelakai orang lain. Syukur-syukur saudara nggak ketangkep, nggak ketahuan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ketahuan, ya saudara sendiri yang tanggung. Kalau misi ini sampai gagal, sampai kamu ketangkap, kami akan mengatakan tidak kenal kamu loh ya. Nah, kayaknya kayak di film ya. Siap, terus ininya alat rekamnya atau alat buat menyampaikan pesan itu terbakar sendiri, bus gitu ya. Kayak di film, kayaknya film apa itu ya. Dan itu adalah hal yang umum terjadi. Saudara kerja di situ sebagai apa? Saya tanya pada saudara. Saudara kerja di situ sebagai staff. Mungkin saudara manajer, mungkin saudara seseorang yang punya pangkat tinggi. Tapi untuk itulah saudara dibayar, diberi honor sebagai staff. Bukan untuk menjadi eksekutor dosa. Tapi seringkali perusahaan akan membuat saudara menjadi eksekutor dosa. Perusahaan salah? Enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena saudara mau. Saudara dapat tambahan gaji? Enggak juga. Lembur aja enggak tambahan gaji, apalagi eksekutor gini, enggak tambahan gaji. Ya kalau sampai kena ya saudara yang kena. Lalu bos cuci tangan. Pilatus sudah cuci tangan, masa saya nggak boleh cuci tangan? Katanya. Itu adalah hal yang normal di dunia kita yang jahat ini. Dunia ini dunia jahat loh. Saudara jangan mengira bahwa dunia ini dunia baik. Atasan yang korupsi, bawahan yang jadi korban. Makanya kalau korupsi, meskipun korupsi itu sendirian, tapi selalu berjamaah. Korupsinya berapa? 30 triliun, enggak seluruhnya ditelan sendiri sama dia. Yang 10 triliun atau enggak terlalu banyak 10 triliun, 1 triliun bagi-bagi ke semua. Nah nanti ini yang dibagi-bagi ini pion yang akan kena kalau terjadi sesuatu hal. Banyak hal yang kita perlu waspadai. Dan gerakan-gerakan itu juga seringkali terjadi di tengah-tengah kondisi yang kelihatannya benar dan suci. Berapa banyak gereja yang dipakai untuk cuci uang? Money laundry. Ya mungkin saudara nggak tahu. Dan nggak dikasih tahu dong. Masa orang cuci uang kasih tahu? Berapa banyak? Saudara mikirlah. Ini Pak Andri nuduh-nuduh aja katanya. Enggak loh. Saya enggak cuma ngomong gereja di Indonesia loh ya. Gereja di mana saja bisa terjadi hal ini. Ini adalah hal yang membuat ya sikap hati yang tunduk dan patuh pada perintah manusia, khususnya pemilik otoritas, yang meskipun bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Takut dipecat, takut dikucilkan, takut dimusuhi. Saudara saja punya grup-grup medsos saudara kan takut dipecat juga dari sana kan, takut dimusuhi.
Takut diblokir nomor saudara kan? Sehingga saudara mengiyakan segala sesuatu yang nggak benar di dalam kalangan yang ada di mana saudara itu terang dunia di situ loh. Terang dunia itu kita bukan cuma di kondisi-kondisi fisik, komunitas fisik. Komunitas medsos kita itu kita terang dunia. Nah kalau di situ bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara mau meluruskan enggak? Jangan sok jadi pahlawan, kata teman-teman saudara. Jangan sok jadi pendeta, larang-larang orang dan sebagainya. Bukan masalah begitu. Masalahnya saudara terang dunia. Saudara mau jadi terang enggak? Saudara mau jadi garam enggak di situ? Garam dunia. Atau saudara takut dikucilkan? Nomor saudara diblokir. Takut saudara dimusuhi. Takut saudara ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan saya sosialitanya sama siapa lagi? Gitu. Coba saudara renungkan. Berapa banyak saudara sudah melakukan pelanggaran firman Tuhan bukan karena saudara ingin. Kalau saudara ingin ya udahlah. Ini saudara bukan ingin, tapi saudara tunduk dan patuh pada perintah manusia. Saudara tidak bisa katakan, bukan saya. Saya cuma algojo, penggal kepala orang itu karena perintah atasan saya. Apa Tuhan akan cuma meminta tanggung jawab dari atasan saudara? Atau akan minta pada saudara yang memenggal kepala orang itu? Oh, setan bekerja dengan luar biasa. Jebakannya tidak di luar, jebakannya di dalam. Jebakannya hubungannya dengan free will. Free will saudara mau tunduk kepada perintah pemilik otoritas atau tidak? Ya. Karena lagi heboh ya, di mana-mana ini bahas orang yang diusir dari hotel itu ya. Yang maki-maki bapak-bapak berkumis itu. Wah, gitu. Pakai bahasa Jawa halus sih sebetulnya, tapi isinya sesuatu kekerasan. Jadi kemudian saya tunggu-tunggu kok bapak berkumis itu tidak minta maaf kepada siapa-siapa. Yang minta maaf yang si ibu-ibu itu aja ya. Tapi nggak bisa begitu ya penyelesaiannya. Ada juga orang yang lebih baik saya nggak ikut campur deh. Takut kena getahnya. Nanti kalau saya ikut campur saya takut kena getahnya, bagi saya minoritas loh. Di kantor ini saya juga minoritas, Kristen sendirian. Kristen sendirian nih belum apa sudah disorot nih. Saya beritahu pada saudara, garam di sebuah kuali sup itu minoritas. Coba saudara kasih garam yang mayoritas di kuali sup itu. Sup itu bakal tidak dimakan oleh siapapun karena sangat asin. Garam di dalam kuali sup itu minoritas, tapi perannya luar biasa. Ada dan tiada garam itu tuh beda rasa supnya. Kita tidak peduli kita minoritas atau bukan. Tapi kita tidak boleh tunduk pada perintah manusia kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya pernah kan, yang saya cerita itu, berlari bersama seorang pensiunan tentara yang pernah berperang di mana? Timor Timur. Saya pernah bertanya pada beliau, apakah perintah menembak musuh itu menjadi satu hal yang harus dilakukan, atau karena beliau ini, bapak ini seorang Kristen yang sungguh-sungguh, bapak ini nggak mau melakukan. Dia nggak bisa menjawab. Sulit loh, sulit. Jangan saudara pikir gampang loh. Apalagi dalam perang. Perang itu ya, Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau bukan? Pahlawan menurut siapa? Menurut kita orang Indonesia. Tapi pahlawan orang Indonesia ini adalah penjahat besar menurut orang Belanda. Jadi tergantung sisi pandangnya. Musuh itu kita beri label, inilah penjajah, inilah penjahat. Halal kalau kita membunuh mereka karena mereka harus diusir dari tanah air kita. Nah lalu coba saudara renungkan sebentar.
Bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan jangan membunuh? Kasihilah musuhmu. Kalau seseorang dikasih label ini musuh, bukan berarti dia menjadi sasaran tembak. Harusnya dia menjadi sasaran kasih. Karena kasihilah musuhmu. Ampunilah dia. Kita melabel orang-orang, memberi nama orang lain itu, orang ini musuh saya. Sehingga saya harus, dan saya berpesan kepada istri anak-anak saya semua harus membenci orang ini. Saya berpesan kepada teman-teman saya, bencilah orang ini. Karena orang ini adalah musuh. Kita kasih label dia musuh. Tapi kalau sama orang yang ini, dia sahabat saya. Jadi kalian semua harus hormat sama teman saya ini. Itu kan label saya saja. Siapa saya memberi label seseorang? Nah ini saudara perlu renungkan ini. Supaya kita enggak jebol di dalam hal jebakan iblis yang kedua ini. Kita takut mengalami hal-hal buruk gara-gara kita tidak tunduk dan patuh pada perintah manusia yang arogan ini. Apalagi kalau arogan, saudara punya bos arogan? Coba lihat. Banyak sekali perintahnya yang arogan. Antara lain adalah kamu lembur ya, tapi nggak ada kompensasinya. Nggak ada kompensasinya. Lembur kamu, nah, sampai malam. Oh Pak, tapi saya wanita, nanti saya pulangnya gimana? Ya nggak tahu, itu urusan kamu. Kalau saya keluar dari perusahaan itu, kalau saya. Tapi Pak Andri, perusahaan itu ngasih gaji ke saya besar loh Pak Andri. Dari perpuluhannya itu besar loh, saya ngasih gaji itu besar, saya ngasih perpuluhan ke Pak Andri itu besar, ke gereja itu besar. Saya keluar dari perusahaan kayak gitu. Saya manusia dan saya dibayar untuk pekerjaan yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya bukan seorang penjual diri. Saya bukan cuma sekedar menjual diri saya kalau seperti itu. Saya menjual iman saya. Orang kadang-kadang bisa dibeli oleh orang lain. Kalau dia tidak tegas. Saudara tidak tegas, saudara akan dibeli oleh orang lain. Dunia ini jahat. Saudara harus tegas. Mau jalani firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya sudah, silahkan. Silahkan, tetapi kondisinya adalah sekarang sedang diseleksi. Apakah kita menjadi gereja yang layak diangkat ke awan-awan ketika Tuhan Yesus datang? Lebih jauh lagi, apakah kita akan berhadapan dengan tahta Kristus, tahta pengadilan Kristus yang akan memberikan reward kepada kita, atau kita berhadapan tahta putih? Nah, itu ada dua tahta loh di kitab Wahyu. Yang tahta putih itu adalah pengadilan. Yes, dok, ketok palu, kamu masuk neraka. Sehingga kita cenderung untuk tidak mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Padahal ada jaminan. Di dalam firman Tuhan itu ada jaminan. Coba kita lihat ayat yang terkenal nih. Matius 6 tadi, kita teruskan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 ini jaminan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini jaminan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara mengutamakan Allah dan firman-Nya, saudara tidak akan terjebak di dalam jebakan iblis ini. Nggak akan. Dan kalau saudara pelajari firman Tuhan, semua dari pelajaran firman Tuhan itu menyatakan bahwa kita harus mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Makanya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu doa Bapa kami diawali dengan apa? Dengan urusan, dengan penyembahan kepada Bapa, pada Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, jadi Allah duluan. 10 perintah Allah, 4 perintah adalah tentang Allah, baru tentang manusia. Jadi mengutamakan Allah di atas segalanya. Dan ini adalah resep yang ampuh. Kalau kita mengutamakan Allah, maka kita akan berhenti sejenak. Ini penting nih. Jangan disuruh langsung eksekusi. Suruh langsung jalan. Bahaya. Soal berhenti sejenak. Ini sesuai firman Tuhan atau enggak? Kalau tidak sesuai firman Tuhan, maaf.
saya tidak bisa melakukannya. Ini adalah hal yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya pentingkanlah dahulu segala sesuatu tentang Allah. Yaitu apa? Firman-Nya. Dan kebenarannya. Yaitu apa? Firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Jaminan Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Saudara sudah belajar lama tentang ini. Kalau saudara tidak menjalankannya, tidak melakukannya, saudara adalah orang paling rugi di dunia. Saudara tahu ilmunya, saudara tahu caranya, tapi saudara tidak menggunakannya. Orang lain mencari di mana ya kuncinya. Peti penuh harta ini, nyari setengah mati nggak ketemu kuncinya. Sedangkan saudara ngantongi kunci itu, tinggal saudara keluarkan dan gunakan, dan saudara akan berkelimpahan dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga, Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ibrani 2 ayat 1 ini adalah satu peringatan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita itu seperti berenang di sungai yang deras. Saudara dan saya sayangnya tidak berenang sesuai dengan aliran sungai itu. Kita itu seringkali melawan arus. Perintah firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus tidak sesuai dengan pengajaran dunia. Logika dunia tidak terpakai oleh logikanya Tuhan Yesus. Jadi kita tuh ngelawan arus. Saudara pernah nggak berenang melawan arus? Saya dulu waktu masih SD, di belakang sekolah itu ada sungai. Sungainya nggak terlalu besar sih, tapi arusnya lumayan. Badan saya masih kecil, kita berenang bersama-sama teman-teman melawan arus. Beratnya luar biasa. Belum lagi sungai di Indonesia kan saudara tahu, tidak seperti sungai di Wina, di kota Wina bersih ya. Sungai di Indonesia ya kadang-kadang ada yang ngapung-ngapung gitu kan. Lagi tarik nafas, ceplok gitu. Wah itu luar biasa. Tapi ya namanya anak kecil, nggak ada kapoknya. Tapi di situ teman saya satu meninggal dunia loh di situ, di salah satu gua situ, katanya sih karena menghisap gas beracun atau apa ya. Simon namanya, teman-teman sekelas, anak masih kecil kita. Berduka waktu itu kita. Kita tidak boleh terbawa oleh arus. Saya beritahu pada saudara, orang yang terbawa arus adalah orang yang belum merdeka. Arusnya ke sini, lagi tren ini, ikut. Lagi tren itu, ikut. Itu orang terbawa arus, itu orang itu tidak punya kepribadian. Tidak percaya pada diri sendiri. Dianggapnya kalau saya jalani apa yang saya lakukan, nanti saya kurang popularitas. Atau saya dijauhi oleh teman-teman saya nanti. Dianggap kuno dan sebagainya. Sehingga hati-hati. Dikatakan di sini, ya menurut saya Ibrani ini penulisnya Rasul Paulus ya menurut saya, tapi masih berdebat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, kalau zaman sekarang bukan didengar, apa yang kita lihat dari sosial media. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Itu bukan masalah algoritma. Sehingga muncul lagi, tawaran ini muncul lagi, itu karena saudara memang dibaca, suka membuka ya tawaran yang begitu. Hati-hati pikiran kita, hati kita bisa terbawa arus. Banyak arus buruk di sekeliling kita. Di antaranya apa? Yang berbahaya nih ya, rasa fanatik. Fanatik pada suatu kegiatan. Saudara punya hobi, bagus. Hobi saudara apa? Goes, bagus, goes. Tapi karena goes saudara ada acara yang persis di jam gereja, mana yang saudara pilih?
Ya saya, ini komunitas saya nih, komunitas goes nih. Kalau mereka bilang, wah, Dri, kalau nggak ada kamu, komunitas ini rasa sepi, Dri, nggak ada semangat, Dri. Ayolah, sekali ini saja hari Minggu, nggak apa-apa lah, sekali ini saja kita goes yuk. Saya bilang, nggak bisa, saya pendeta, saya harus khotbah. Ya khotbah kan bisa orang lain, Dri. Mana coba? Mereka salah gitu ngajakin saya? Nggak salah. Nggak salah mereka ngajakin saya. Karena memang mereka aktivitas goes. Naik sepeda. Tapi yang salah ketika saya mengambil keputusan, ya saya ikut. Tapi bayar, Dri. Nggak apa-apa, saya bayar. Malah bayar. Dan kita ditanya, saudara datang ke gereja misalnya ya. Terus saudara tanya, loh mana Pak Andri? Lagi goes. Saudara gimana perasaannya? Gimana kira-kira kalau saudara yang goes dan saya yang nanya? Di mana? Kebetulan jemaat ini namanya Andri juga. Jadi jangan sebutin nama orang lain nanti tersinggung kan. Nama jemaat ini namanya Andri juga. Di mana sih Andri? Jemaat nih ya. Saya pendeta Andri, dia jemaat namanya Andri. Lagi goes. Sedih nggak hati saya sebagai gembala? Ya Tuhan, Tuhan nomor 2. Loh enggak nomor 2 loh, di hati saya tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, itu nyanyian saya. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada yang bisa menggantikan Yesus. Waduh, sepertinya kayak seorang yang militan sekali. Baru ditawari kegiatan olahraga bersama. Ada lagi kegiatan reuni. Reuni yang, wah ini teman-teman lama loh, sudah lama gak ketemu. Kalau teman perguruan tinggi mah baru kemarin ketemu. Tapi ini teman SD, reuni SD, reuni TK. Reuni TK itu mukanya sudah berubah semua, sudah pasti. Di mana reuninya? Nanti kalau selesai ibadah lah reuni. Gak bisa Pak. Reuninya tuh sebetulnya reuninya malam minggu. Cuma saya gak mungkin bisa pulang ke Bandung di malam minggu. Jadi saya berangkat hari Sabtu pagi baru kembali sini Senin Pak. Itu pun langsung ke tempat kerja. Jadi gimana ibadah? Nanti saya bisa ibadah di sana. Saya dalam bahasa Arab walahu alam. Ibadah di gereja sendiri aja enggak mau gereja orang lain. Males dah. Apalagi baru reunian. Ketemu mantan-mantan. Sampai bingung, ini mantan yang keberapa ya? Bingung, banyak mantannya. Fanatik pada suatu kegiatan. Ini arus. Arus. Sebab orang di sana banyak yang ngajakin saudara. Nanti kita gini loh, nanti kita, wah yang ngajakin saudara banyak. Pengaruh massa ini luar biasa. Kalau teman-teman saudara semua melihat restoran, ini enak gitu ya. Teman-teman saudara bilang gitu, saudara pasti pengen lah pergi ke restoran itu. Itu sudah pengaruh arus yang luar biasa. Belum lagi yang kebiasaannya healing keluar kota. Pak Andri, saya itu kerja keras loh. Jadi saya harus healing. Kalau healing itu di kaki Tuhan seperti Maria yang mencari kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, itu healing bener. Kontemplasi itu healing bener, kontemplasi. Merenungkan secara dalam firman Tuhan. Doa sungguh-sungguh, puasa, itu healing. Ini healing harus di luar kota, harus di luar negeri. Jadi gimana? Ya gak apa-apa lah Pak Andri, tetap Tuhan di dalam hati. Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Gombal, pret. Atau bukan cuma kegiatan, tapi kadang-kadang sebuah komunitas. Komunitas itu bisa membuat kita mempunyai arus yang memaksa kita. Ormas misalnya. Kalau sekarang semua ormas itu, dan saudara adalah fanatik terhadap ormas itu, saudara berkumpul untuk diajak kumpul untuk demo, undangannya sudah ada tanggal 25 besok ini. Dikumpul saudara, oh iya saya mewakili ormas saya. Indonesia ini harus diberantas, harus diubah nih.
DPR semuanya harus dibubarkan, menteri-menteri turunkan. Saudara, ini nggak memandang situasi dan kondisi Indonesia secara politik yang sebetulnya rumit loh. Rumit loh kalau saudara mau duduk diam merenungi gitu, rumit. Karena di dalam ormas tadi atau partai atau geng, saudara diajak sama geng, saudara. Zaman dulu saya punya geng. Kalau geng saya ngajak saya sudah pasti saya berangkat. Harus bolos sekolah, bolos. Dri, ayo kita berangkat Dri. Itu arek Surabaya kurang ajar kabeh. Yuk, arek Malang ini mesti nyerang. Anak Malang ini harus nyerang anak Surabaya. Yang mereka datang. Loh, tapi saya ada ulangan tuh di sekolah. Wis tinggalin wis. Gampang. Tinggal sama saya. Dapat 0 saya ulangannya. Tapi demi apa? Geng saya. Jadi apa ya, mempunyai satu keterikatan yang luar biasa. Bukan dengan Tuhan, bukan dengan gereja, bukan dengan komunitas sehat, tetapi dengan komunitas tidak sehat. Atau arus ini juga muncul dari apa? Dari paham atau ideologi. Teman-teman saudara sekarang banyak yang ngobrol-ngobrol, akhirnya membuktikan bahwa Allah tidak ada. Jadi kalau gitu kita harusnya hanya memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh sains, keilmuan, itu yang jelas, yang real, yang lain tidak real. Sekarang bukan zamannya lagi kita menyembah dewa, menyembah Allah yang tidak real. Kita memastikan yang real saja. Oke, kita perhatikan semua teori-teori yang ada secara sains. Nah itu saudara pindah kemana? Ke ateis. Kenapa? Karena ada arus yang membangkitkan rasa fanatik di dalam paham atau ideologi itu. Itu bahaya loh, itu bahaya. Atau yang lain adalah suatu pemikiran atau filsafat yang salah. Filsafat yang salah itu seringkali membolak-balikkan filsafat yang benar. Filsafat itu dunia filsafat ada yang benar, ada yang salah juga kan. Filsafat yang salah ini sedang membalikkan filsafat-filsafat yang benar yang selama ini dipelajari oleh manusia dari guru-guru filsafat, filsuf-filsuf yang besar. Baik filsuf barat maupun filsuf timur. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat buruk. Semua itu akan apa? Akan membuat kita mengabaikan ibadah. Kita mengabaikan ibadah. Ibadah bisa nunggu. Apa kata nanti deh? Tuhan kan baik. Selalu Tuhan Yesus baik mengizinkan saya tidak ibadah. Tuhan Yesus baik mengizinkan saya untuk mendahulukan yang lain. Tuhan Yesus memang baik, siapa yang bilang tidak baik? Tapi jangan main-main dengan kebaikan Tuhan Yesus loh. Nanti kalau sudah kebentur, kejedus kepalanya, baru Tuhan kok jahat sih? Biasanya Tuhan baik, kenapa kok saya sekarang terima musibah begini? Evaluasi diri. Kenapa saudara kejedot? Evaluasi. Langkahmu seperti apa? Firman adalah pelita bagi kakimu. Kau pakai firman enggak waktu melangkah? Enggak pakai firman ya kepala kejedot. Atau ya masuk ke dalam, ya dulu ada seorang pengerja gereja ya. Orang-orang lama sih kenal ya, kayak Lian segala kenal. Dia jalan di dago, gelap, lampu jalan enggak nyala di dago gelap. Ada salah satu penutup solokan di dago itu yang dari beton itu enggak tahu siapa yang nyuri, kurang ajar itu. Dia lagi jalan enak-enak ngobrol sama temennya, tiba-tiba jrus masuk ke situ. Masuk lumpur semua ya, sakitnya enggak seberapa, malunya luar biasa. Nah itu kenapa? Ya jalan dalam gelap, ya risikonya ada. Saudara mau jalan dalam gelap, ya risikonya ada. Dan nanti kalau sudah kena risikonya, jangan malu untuk manggil saya. Nanti saya doakan, saya ajari bagaimana keluar dari hal itu. Jangan malu, waduh malu manggil Pak Andri. Dulu sudah diingetin sama Pak Andri, saya kok bandel, saya keras kepala.
Sekarang saya kena betul. Apa jangan-jangan disumpahin sama Pak Andri loh, dulu zaman dulu ada loh isu-isu kayak gitu. Pak Andri suka nyumpahin jemaatnya, enggak. Isu-isu yang beredar tuh kadang-kadang gitu. Awas loh, sakit jangan didoain Pak Andri. Begitu didoain besoknya meninggal. Jadi saya itu adalah pendoa ya, untuk maut kematian gitu ya. Ampun dah, orang kok punya pikirannya yang aneh-aneh gitu, yang boten-boten saja. Jebakan yang ketiga ini bisa membuat saudara tidak rajin lagi dalam mesbah keluarga. Biasanya saudara rapi mesbah keluarga, anak, istri, suami, hadir semua mesbah keluarga. Terus sekarang repot suaminya, istrinya repot, anak-anaknya repot, bubar dah mesbah keluarga. Ya Pak Andri mesbah keluarga cuma juga tiap hari mesbah keluarga ya doanya itu juga. Tuhan uang buat nanti kuliah di tempat yang baru belum ada Tuhan, doanya itu. Besok Tuhan uang buat kuliah, doanya itu juga. Loh saudara mau doanya beda-beda. Kalau doa saudara mau beda-beda itu berarti apa? Masalah saudara juga beda-beda. Saudara punya masalah satu ya doa saudara tentang masalah itu toh. Kalau saudara pengen kok ini terus sih, ya kalau saudara minta sama Tuhan minta masalah 1000. Jangan cuma satu Tuhan masalahnya, supaya saya bisa pindah-pindah doanya. Orang itu kadang-kadang pikirannya itu ruwet ya. Arus yang buruk itu bisa membuat kita meragukan Tuhan dan ajarannya. Ragu, benar enggak sih? Di dalam pemuritan yang sekarang sebentar lagi bakal selesai nih, minggu depan sudah selesai. Pemuritan terakhir. Saya buka dengan apa? Dengan pengajaran tentang percaya. Coba saudara lihat pemuritan yang di tempat lain selalu dibuka dengan apa? Dengan dosa. Manusia itu berdosa sehingga perlu juru selamat, itu betul. Tapi kalau saya buka dengan percaya. Soalnya apa gunanya? Kalau orang itu diajari tentang dosa tapi dia tidak percaya bahwa dia berdosa. Saudara berdosa itu saudara harus percaya bahwa saudara berdosa sehingga saudara percaya bahwa saudara butuh juru selamat. Saudara percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya dan sebagainya dan seterusnya. Percaya dulu. Percaya enggak dengan Alkitab yang dikatakan sudah tidak orisinil lah, sudah palsu lah, sudah macam-macam. Hujatan terhadap ini Alkitab kita kan luar biasa banyaknya. Tapi masalahnya saudara percaya enggak dengan Alkitab? Kalau tidak, ya itu free will saudara, pilihan saudara. Saya tidak mau percaya pada Alkitab, saya mau percaya pada semesta. Hai semesta, saksikanlah cinta saya pada pasangan saya gitu ya. Dasarnya semesta. Ya, coba kita buka Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Menawan ini kata-kata halus dari apa? Fanatik. Jangan membuat kamu jadi fanatik dengan filsafat yang kosong. Saudara boleh enggak mendengarkan atau membaca tentang filsafat dunia yang salah, yang kosong? Boleh enggak? Boleh. Untuk sebagai pengetahuan. Tapi jangan sampai, saudara hati-hati di sini. Jangan sampai saudara jadi pengikutnya. Kalau saudara sudah tahu bahwa itu salah, ya saudara sudah langsung dari sebelum baca juga udah tahu nih saya bakal membaca sesuatu yang salah. Ya, hati saudara sudah ngomong begitu. Jangan saudara coba sih cari, siapa tahu ini lebih benar daripada Alkitab. Tidak ada yang lebih benar daripada Alkitab. Saya beritahu pada saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ini adalah isi hati Tuhan, pikiran Allah. Jadi tidak mungkin tidak benar. Hanya saja manusia tidak paham seluruhnya apa yang ada di situ. Nah, kita perlu Roh Kudus untuk membuat kita paham. Kita perlu untuk mengambil waktu yang serius untuk belajar firman Tuhan. Makanya saya adakan Zoom Jumat kan. Di situ tempat saudara bertanya, saudara boleh bertanya apa saja. Tentang pertanyaan macam-macam.
tentang keimanan saudara, tentang firman Tuhan. Bisa tanya di situ supaya apa? Supaya saudara tidak goyah. Dunia ini membuat kita goyah, terutama arus buruk di sekeliling kita. Fanatik. Fanatik ini yang membuat kita jadi salah langkah. Hati-hati, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Dan saudara harus tahu dulu yang menurut Kristus itu seperti apa. Kalau yang menurut Kristus saudara tidak tahu, bagaimana saudara bisa membedakan yang menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini? Saya beritahu, semua suku di Indonesia ini punya adat. Semua suku. Baik suku asli maupun pendatang. Semua punya adat. Apakah boleh saya menjalankan adat istiadat suku saya? Boleh, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai gimana? Ya jangan. Loh, nanti kalau saya nggak ngikuti aturan suku saya, nanti saya dicoret dari keluarga. Dicoret dari kelompok suku saya. Lebih baik saudara dicoret di sana daripada saudara dicoret di buku kehidupan yang ada di dunia, kehidupan di dunia yang ada di surga, yang ada di tangan Tuhan. Lebih baik saudara tidak diakui lagi sebagai anggota suku tertentu itu, dibandingkan saudara tidak diakui menjadi umat kudus Tuhan. Kita secara duniawi berbeda-beda suku, tapi secara surgawi kita satu suku. Yaitu kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah. Diakui oleh Allah sebagai milik Allah. Jadi apa? Kita harus mengerti apa yang menjadi pikiran Kristus, apa yang menjadi pengajaran Kristus, dan kita jadi tahu apa yang tidak benar. Saudara tidak mungkin bisa membedakan yang benar dan tidak benar kalau saudara tidak tahu apa yang benar. Cari yang benar dulu, yaitu firman Tuhan. Masih ada beberapa jebakan yang ada, yang iblis buat di dalam diri kita. Tapi lain kali kita sambung ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
bangkit berdiri, katakan dia mengerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. sekali lagi kita katakan, namun satu yang dia minta. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa di dalam surga, seringkali kami terlambat menyadari kebodohan kami. Seringkali kami terlambat menyadari keterlanjuran kami. Ampuni kami ya Bapa. Tapi kami tidak mau lagi mengulangi kebodohan yang sama atau keterlanjuran lagi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kami mohonkan Roh-Mu yang kudus memimpin pikiran kami dan memimpin hati kami, untuk kami boleh berjalan di atas terang firman Tuhan yang benar. Tolong kami ya Bapa, untuk selalu mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Tolong kami untuk berani menjalankan, mewujudkan kebenaran sebagai terang di tengah kegelapan. Bapa dalam surga, inilah kami semua, anak-anak-Mu. Perlu Tuhan Engkau selalu mengingatkan kami. Perlu Tuhan Engkau selalu mendidik kami. Bahkan Engkau menegur kami dengan keras ketika kami tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam kuasa-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Besok ada pertemuan pengerja, termasuk juga para diaken dan para hamba Tuhan, sebetulnya juga para aktivis. Pada tanggal 25 besok jam 6 petang di tempat ini. Harap bisa hadir semuanya, karena pertemuan ini akan penting ya, kita kembali menerima masukan-masukan dan kembali kita membenahi segala sesuatu yang perlu dibenahi. Dan lebih dari itu kita akan membahas tentang Natal. Ya, sudah mau Natal lagi. Daftarkan diri saudara ke Ibu Heni. Konfirmasi maksimumnya hari Jumat nanti. Ya sudah lewat ya. Hari Jumat sudah lewat, jadi tidak ada. Ya hari inilah sudah boleh lah ya. Masih boleh ya hari ini, masa nggak boleh hari ini mulai sadar dan daftar gitu ya. Oke. Ya. Lalu hal yang lain lagi adalah nanti sore saya akan bicara membawakan materi di The Lantern. Persekutuan The Lantern ini acaranya Let's Discuss. Judulnya adalah tentang kesadaran. Saya akan membawakan tentang kesadaran, bertempat di kafe Ruang Duduk. Kafe ini cukup enak ya, cukup bagus. Jadi kita tidak terganggu oleh orang-orang yang ada di kafe itu. Kita terpisah. Jalan Wayang nomor 2,
Burangrang. Pada hari ini nanti jam 5 sore sampai selesai. Ya. Acara The Lantern. Lalu untuk memperkuat dasar kerohanian kita, ini diadakan pemuritan, dan ini terakhir ya, pemuritan yang terakhir pada Selasa tanggal 26 Agustus 2025 jam 6 petang di tempat ini, dan juga disertai dengan Zoom bagi mereka yang tidak bisa hadir, tapi diharapkan bisa hadir ya, lebih baik hadir dibandingkan dengan tidak hadir di tempat. Lewat Zoom jauh lebih nggak enak ya. Semua pengalaman lewat Zoom mengatakan begitu. Kita akan menyelesaikan pemuritan ini, dan mereka yang sudah menyelesaikannya akan mendapatkan sertifikat, khususnya yang sudah melewati batas minimalnya ya. Jadi ada minimalnya. Oke. Lalu dapatkan berkat Tuhan dalam persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu tanggal 27 Agustus jam 7 malam di Rancamanyar, di rumah Pak Theo dan Bu Neneng. Persekutuan Tabernakel Kasih Rabu tanggal 27. Saudara yang belum pernah ke sana, saya ajak, ayo sekali-sekali ya ke sana. Kita itu sangat menyenangkan sekali di sana itu. Betul-betul suasana berbeda ya. Memang agak malam sih pulangnya, jam 8:30 sudah pulang. 8:30 dari Rancamanyar tuh sampai di rumah saya jam 11:30. Ya yang salah rumah saya terlalu jauh. Mungkin begitu ya. Rancamanyar rumah dekat sini ya. Jadi jangan kecil hati ya, dekat. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern pada minggu depan. Growing Together. Ini acaranya Growing Together. Kali ini acaranya aja belajar grafik desain sederhana bersama dengan Kak Aldi. Tanggal 31 Agustus hari Minggu jam 10.30. Ini bagi mereka-mereka yang ngeluh ya, kok sore sih The Lanternnya, jadi kalau sudah di rumah mager berangkat lagi. Ya magernya itu yang harus diatasi. Masa anak muda mager gitu. Gimana kalau sudah tua nanti? Ya, jangan jadi strawberry sekali lah. Ya, jangan jadi generasi strawberry yang kalau sudah di rumah tuh pantatnya nempel sama kursi, itu susah banget. Ya. Ya, di sini peserta diharapkan membawa device berupa laptop, tab dan sebagainya, dan boleh untuk seluruh jemaat yang mau ikut belajar grafik desain sederhana. Ini sebetulnya bagus juga loh buat orang-orang yang sudah tidak banyak pekerjaan, sudah pensiun dan sebagainya, untuk menambah kemampuan, keterampilan, dan untuk menghilangkan kemungkinan pikun ya. Kalau kita banyak berpikir, banyak kerja, banyak belajar itu kemungkinan pikun tuh hilang. Ya. Jadi jangan mau pikun. Lebih baik tekun daripada pikun. Ya. Lalu saya tetap mengundang untuk hadir di Zoom memahami ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan ini adalah Zoom yang isinya ngobrol santai tapi isinya serius ya. Tentang pengertian ayat-ayat firman Tuhan, saudara bisa bertanya apa saja, saya akan mengarahkan ke sana, ke dalam pengertian firman Tuhan. Dan juga ada materi yang akan dibawakan. Kalau ternyata tidak ada banyak yang nanya, ya saya akan bawakan materi itu. Materi itu sangat berguna bagi semua yang hadir ya. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Amin. Juga yang beribadah lewat live streaming bisa memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada. Mari kita angkat pujian. Aku lebih perlu. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau
tapi karena cintamu ku hampiri tahtamu. Oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah, segalanya akan indah, segalanya akan indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh menikmati ibadah pada minggu pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi penuntun dan pengubah di dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah sempat salah di dalam mengambil keputusan di waktu-waktu yang lalu, kami tidak mau salah lagi saat ini. Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, hati kami semua, sehingga firman-Mu terus berbicara kepada kami dengan kuat, dengan jelas, mengingatkan dan menuntun kami. Tuhan, Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mereka persembahkan biarlah muncul dari hati mereka yang sungguh-sungguh dengan sukarela menyampaikannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, sucikan, kuduskan persembahan ini, dan Bapa berkenan memberkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan, menggantikannya dengan berkat-berkat Tuhan yang lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan korban persembahan yang mereka sampaikan. Mari Bapa dalam surga, berkati akan jemaat-Mu, berkati para aktivis, para pengerja, para diaken, para hamba Tuhan di GPKDI Tabernakel Kasih ini. Tuhan, berkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan dengan sempurna. Kuasa Tuhan bekerja. Mereka yang sedang punya masalah, persoalan, pergumulan, biarlah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan yang nyata. Berkati juga mereka yang sedang mempunyai rencana-rencana untuk masa depan keadaan yang akan datang. Biarlah Tuhan
yang akan menuntun mereka, memberkati rumah tangga mereka masing-masing, memberkati akan pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab mereka dan pelayanan mereka. Berkati juga akan kesehatan mereka. Tuhan, begitu juga mereka yang saat ini mengikuti live streaming, biarlah mereka juga merasakan kasih sayang dan berkat Allah yang luar biasa, sebagaimana yang kami alami. Dan Bapa dalam surga, berdoa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bagi kota kami, kota Bandung. Tuhan, jadikan tempat di sekitar kami, bahkan kota ini menjadi tempat yang benar-benar mempunyai satu ketenangan untuk kami bisa beribadah. Tolong agar kami tidak diusik oleh siapapun. Tuhan, patahkan dan hancurkan semua kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang datangnya dari manapun juga yang mau mengganggu gerejamu. Tuhan, jagai kami dan tolong agar kesempatan untuk mengabarkan Injil semakin terbuka di bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan jadikan kami Tuhan laskar-laskar Injil-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.